Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bakal bahas pertidaksamaan eksponen. Habis itu ngomong apa lagi nih? Sorry ya anak-anak. Sebenarnya fokus Bapak lagi agak terpecah jadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertidaksamaan eksponen itu cukup nggak begitu banyak materinya, cukup sedikit. Jadi insya Allah 2 pertemuan beres, pertemuan ketiga ulangan yang pertidaksamaan eksponen. Target Bapak kayak gitu. Mudah-mudahan bisa. Jadi nanti kita bisa langsung ke logaritma. Pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan itu udah ya, gak usah diulang-ulang ya, kurang dari lebih dari gitu-gitu. Eksponen ya pangkat. Oh ya, kalau Naila di sebelumnya udah, Masya Allah. Naila di sebelumnya udah ini belum? Udah pertidaksamaan eksponen udah lewat belum? Kayaknya belum, Pak. Oh, dipanggilnya Shiva ya? Iya. Kalau persamaannya udah kan? Persamaan eksponen? Udah, Pak. Udah. Sekarang pertidaksamaannya ya udah. Pertidaksamaan eksponen itu materinya cuma kayak gini nih. Cuma kayak gini. Jika A lebih dari 1, yang kedua jika A ada di antara 0 sampai 1. Di buku juga ada. Ya. Untuk A, untuk ya. 1 untuk A ada di antara 0 sampai 1. Jadi ini kebagi 2 gitu ya. Ada dua kondisi. Untuk A lebih dari 1 sama aja sebenarnya. Untuk A ada di antara 0 sampai 1. Kalau kita punya A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, jadi A itu apa? Kalau kita lihat di sini, A ini sebagai apa? Bapak ini nggak ke share screen, Pak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Sorry. Masya Allah. Iya benar ya. Tadi Bapak sempat stop share karena Masya Allah. Dari mana berarti nggak ke share? Ya udahlah ya. Ada di buku juga kan. Jadi ada 2 kondisi untuk A lebih dari 1. Untuk A lebih dari 1 sama untuk A ada di antara 0 sampai 1. Nah, kalau kita punya A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Oke, kalau kita lihat di sini A pangkat fx. Di sini A-nya sebagai apa nih? Gitaris, drummer, vokalis, apa? Basis. Kalau fx sebagai Pangkat. pangkat atau eksponen, betul. Pangkat Pak, eksponen Pak ya. Jadi A itu basis. Nah, jadi yang diperhatikan sama kayak apa ya? Persamaan eksponen gitu. Sama kayak persamaan eksponen. Kalau kita ngerjain persamaan eksponen, hal yang pertama kita lakukan apa? Samakan basis gitu kan. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, coret X sama dengan 2. Nah, persamaan eksponen kayak gitu kan. Jadi langkah pertama samakan basis. Sama juga sama pertidaksamaan eksponen. Jadi samain basisnya. Ketika A-nya lebih dari 1, basisnya udah sama nih. A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Udah sama-sama A. Jadi kayak kita coret aja. Jadinya fx lebih dari gx gitu ya. Ini tuh tanda panah ya. Maka fx lebih dari gx. Sama halnya kalau kita punya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Kalau kayak gini, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka apa kira-kira jadinya? Fx kurang dari GX. gitu ya. Jadi tinggal basisnya udah sama, coret basisnya. Jadi ya udah dapat deh pangkatnya kayak gitu ya. Fx lebih dari gx, fx kurang dari gx. Nah, kalau untuk A
di antara 0 sampai 1 ya, untuk A di antara 0 sampai 1 kayak gini. Kalau kita punya A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka apa yang terjadi? Fx kurang dari gx. Oke, kalian perhatikan tandanya. Awalnya lebih dari, pas dicoret basisnya ya, kita coret basisnya set gitu. Awalnya lebih dari berubah jadi kurang dari kayak gitu. Jadi tandanya berubah. Yang ini tanda berubah. Kenapa berubah? Nah, yang menyebabkan berubah itu gara-gara ini. A ada di antara 0 sampai 1. Gitu. Begitu halnya dengan kalau kita punya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Ketika A-nya ada di antara 0 sampai 1, ini bakal jadi apa? Fx lebih dari gx. Jadi gitu. Tandanya berubah. Kalau kita nemu basis yang ada di antara 0 sampai 1. Nah, sekarang Bapak pengen kira-kira ya angka yang ada di antara 1 itu angka yang lebih dari 1 itu berapa aja? Angka yang ada di antara 0 sampai 1 itu berapa aja? Oke. A yang lebih dari 1 kira-kira berapa aja? 2, 3, 3. 4, 5, dan seterusnya, ya enggak? Ya. Masuk juga misalnya 1,5, ya enggak? Di sini Bapak pengen komanya pakai titik ya. Karena komanya kepake. 1,5, 2,5, misalnya 3,3. Nah, ini bilangan-bilangan yang lebih dari 1. Jadi kalau misalnya basisnya ini, berarti nggak ada masalah. Coret, tandanya tetap. Kayak gitu. Tapi kalau basisnya ada di antara 0 sampai 1, contoh-contoh bilangan yang ada di antara 0 sampai 1 apa aja coba? 0,1. 0,5. 0,1, betul. Berapa lagi? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan seterusnya sampai 0,9 misalnya ya. Nah, kita bisa tahu nih. Oh, berarti kalau basisnya apa? 0, gitu ya. Berarti kalau basisnya 0, apa namanya tadi? Aduh lupa. Pak, kalau dicoret tandanya berubah kayak gitu. Nah, ini juga kan nggak cuma ini aja kan? Banyak lagi misalnya kayak 0,25 ya. 1/4 kan biasanya dikenalnya. Yang terkenal nih ya, 0,5, 1/2. Atau misalnya 0,3333 ini 1/3 kayak gitu. 0,1111 1/9. Nah, ini apa bilangan-bilangan yang kalau dia jadi basis, kita coret, maka tandanya berubah kayak gitu ya. Jadi pas kita mau coret basis, lihat dulu dia 0, atau bukan nih, ya gitu ya. Dia 0, atau bukan nih. Kalau misalnya 0, berarti hati-hati. Nanti pas habis kita lakukan pencoretan basis, nanti tandanya berubah. Kayak gitu. Oke. Karena ini direkam jadi Bapak hapus aja nih ya. Ini cuma biar kalian kebayang, oh maksudnya 0 sampai 1 itu. Maksudnya lebih dari 1 itu kayak gini gitu ya. Oke, nah ini aja materinya. Udah beres. Alhamdulillah ya. Nggak bercanda ya. Lanjutin lagi ke contoh soal. Kita langsung ke contoh soal, mana bukunya? Oh ya, di sini juga ada tulisan nih, ada tanda tetap gitu ya. Kenapa tandanya tetap? Karena basisnya lebih dari 1. Nanti yang bawah tanda dibalik. Tanda berubah gitu ya. Ketika basisnya ada di antara 0 sampai 1. Oke lah. Kita ini dulu.
contoh soal. Bapak mau pakai contoh soal yang A. 3 pangkat 2x min 1 lebih dari 3 pangkat 5. Ya. Bapak jadi bingung ya. Ini kan 3 pangkat 2x min 1 lebih dari 3 pangkat 5. Oke. Udah sama basisnya? Udah. Ya, Sama-sama 3. Coret. Set. Set. Kayak gitu. Berarti 2x min 1 lebih dari 5. Udah deh. 2x lebih dari min 1 pindah kanan jadi plus 1. 5 tambah 1, 2x lebih dari 6. 6. X lebih dari 3. ya, kayak gitu ya. Ya dari mana Pak? Ya udah ini ya. Udah. Ih, gampang banget ya. Masya Allah. Gampang banget. Nah, Bapak punya ini lain. 5 ya. 5 kurangi 1, 4. Berapa yang dikurangi 1 bisa dibagi 3? 7 ya. Oke. Oke, Bapak punya contoh lain. Yang B. Kalau ada kayak gini, 1/3 pangkat 3x plus 1 lebih dari sama dengan 1/3 pangkat 5. Jangan 5. Ininya 2 misalnya. 1/3 pangkat 3x plus 2 lebih dari sama dengan 1/3 pangkat 5. Gimana yang B ngerjainnya? Basisnya Coret. lihat, udah sama belum? Udah. Sama-sama 1/3. Berarti bisa kita Coret. 3x plus 2 Lebih dari 5. gitu. Dibalik tandanya. Kenapa dibalik tandanya? Oh, karena 1/3 itu 0,33. Iya betul. Karena 1/3 itu nilainya 0, gitu ya. Kita tahu 1/3 itu 0, nah, jadi hati-hati di sini ya. Jadi pas kita nyoret itu kayak ini aman gak dinyoret ini nih gitu. Kalau misalnya aman, oh iya dia lebih dari 1 berarti ya udah biasa aja. Tapi ketika kita nyoret, oh ini mah 1/3 nih. 1/3. 0,3 nih. 0, jadi pas habis dicoret jangan lupa untuk dibalik tandanya kayak gitu. Karena nanti di ulangan atau kuis atau apa, nanti Bapak ada jawaban yang kayak gini misalnya, yang kayak gini juga ada gitu. Jadi yang lupa membalik juga bakal dapat juga jawabannya. Seperti biasa ya. Jadi hati-hati. Jadi 3x plus 2 kurang dari sama dengan 5 dibalik tandanya, kemudian udah deh ya. 3x kurang dari sama dengan 5 dikurang 2. Oke, 3x kurang dari sama dengan 3. x kurang dari sama dengan 1. 1. Nah, ini contoh soal. Satu contoh soal buat yang basisnya lebih dari 1. Satu contoh soal buat yang basisnya lebih ada di antara 0 sampai 1. Kayak gini aja. Hanya di perkara apakah kita membalik tandanya atau tetap tandanya. Kayak gitu. Nah, itu aja sih. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini. Ya udah, Pak. Enggak ada. Ada yang mau pakai cara lain yang B? Ada yang kepikiran cara lain nggak yang B? Pak, seandainya saya dikasih soal yang B, kalau saya mah ngerjainnya bakal kayak gini nih. Kayak gitu. Mau pakai cara lain nggak apa-apa ya. B itu cara simple. Ya. Kita lihat basisnya udah sama, coret aja udah. Kayak gitu ya. Nah, ini cara simpel. Jadi cuma berapa baris tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 baris. Nah, tapi kalau misalnya kalian, Pak, kalau saya mengerjanya kayak gini. Nah, lihat ya. Ada yang ngerjanya kayak gini nih. 1/3.
karena soalnya ini kayak gini. Sepertiga itu kalau kita pengen bikin jadi eksponen, sepertiga itu berapa banget berapa? 3 pangkat 3 negatif min 1. 1. Iya betul. Nah, ada yang ngerjainnya kayak gini nih kemarin. Pak, kalau saya ngerjainnya sepertiganya jadi 3 pangkat min 1, itu kira-kira sama nggak ya jawabannya? Oke, kita lihat. Kalau misalnya kita ubah sepertiganya jadi 3 pangkat min 1, kira-kira benar nggak nih kayak gitu? Oke, kalau kalian ubah kayak gini, 3 pangkat min 1, 3 pangkat min 1, apa yang harus kalian lakukan? Belum boleh dicoret kan ini kan ya? Belum boleh Belum. dicoret. Kali dulu. Iya, kali dulu. Jadi 3 pangkat min 1 kali 3x. Negatif 3x. Negatif 3x. Min 1 kali 2. Negatif 2. Negatif 2. Negatif Lebih 2. dari sama dengan? 3 pangkat negatif 5. Negatif Oke. Kemudian? Coret. 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 Pas dicoret tandanya berubah nggak? Enggak. Nggak. Oke. Karena basisnya di situ adalah? Lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Jadi nanti dapat min 3x min 2 lebih dari sama dengan? Min 5. 5. Habis itu? Min Min 3x. 3x. Lebih dari sama dengan. Min 5 tambah 2. Oke. Min 3x lebih dari sama dengan? Min 3. 3. Berarti X kurang dari sama Kurang dengan dari 1. Iya, betul. Kurang dari sama dengan berapa? 1. 1. Sama. Cuma kalau kayak gini dia tandanya berubah di mana? Di sini ya? Iya. Kenapa di sini tandanya berubah? Kenapa? Karena koefisiennya negatif. Ya, karena koefisien X-nya negatif. Nah, jadi mau kalian pakai cara kiri, mau kalian pakai cara kanan, boleh-boleh aja ya. Kalau cara kiri dia udah berubah di awal. Kalau yang kanan dia berubahnya gara-gara ininya negatif kayak gitu. Sip. Oke, dah. Nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu Bapak mau contoh yang B. Bapak contohin dulu satu lagi yang B. C berarti ya di sini ya. Di sini Bapak nggak ngasih contoh yang seper sih. Jadi ya udah, Bapak ngasih dulu contoh yang C ya. Ini 4 pangkat X min 4 kurang dari sama dengan 64. 64 itu? 4 pangkat 4. 3. Ya, betul. Gitu. Tandanya tetap. Jadi X kurang dari sama dengan? 3 tambah 4. Berapa? 7. 7. X kurang dari sama dengan 7. Beres. Nah, sekarang kalian silahkan sama tuh ya. Sama-sama insya Allah. Oh, di sini pakainya 2 pangkat ya. Ya, boleh aja. Kalian silahkan kerjain. Oh, chatnya nggak mau buka. Yang latihan 1.11 ya. Kerjain latihan 1.11. A sama B. Silahkan. Bapak mau ke belakang dulu. Oh ya, Rona izin kita ya. Bapak juga izin ke toilet sebentar. Kan? Selain kerjaan 1.11 ya.
Sudah belum? Lupa ditutup. Oke, udah ya. 1 titik yang A sama yang B. Yang A, siapa mau? Apa Bapak tunjuk aja? Bapak tunjuk aja. Yang A. Kalau Bapak tawarin siapa yang mau? Kalian pasti rebutan kan? Dan yang A siapa ya? Najma. Ya, Pak.